tentang perusakan rumah retret di Sukabumi itu mungkin yang ke sekian ratus kali ya. Setiap tahun itu selalu ada perusakan demi perusakan, dan kalau ditanya kepada saya bagaimana komentarnya, ya seperti komentar-komentar saya dulu-dulu. Pertama, ini soal bagaimana setiap umat beragama itu mesti mengembangkan teologi kerukunan. Jadi seperti yang pernah disampaikan oleh para leluhur bangsa kita, bukan hanya Soekarno-Hatta masa kemerdekaan ya, tapi jauh sebelum itu. Pada masa kita masih pra-Indonesia, masih menjadi Nusantara, masih menjadi Dwipantara, sebelum sekarang ini. Itu sebetulnya kalau kita mau belajar di sejarah panjang bangsa kita, itu tidak perlu konflik-konflik agama seperti ini terjadi. Saya nonton juga sikapnya dari Kang Deddy Mulyadi itu menyejukkan ya. Tanggapan tegas Dr. Bambang Nursena terkait perusakan rumah retreat di Cidahu, Sukabumi. Ulasan ini penting dan menarik. Mari kita menonton sampai tuntas. Tentang perusakan rumah retreat di Sukabumi itu mungkin yang ke sekian ratus kali ya. Setiap tahun itu selalu ada perusakan demi perusakan, dan kalau ditanya kepada saya bagaimana komentarnya, ya seperti komentar-komentar saya dulu-dulu. Pertama, ini soal bagaimana setiap umat beragama itu mesti mengembangkan teologi kerukunan. Jadi seperti yang pernah disampaikan oleh para leluhur bangsa kita, bukan hanya Soekarno-Hatta masa kemerdekaan ya, tapi jauh sebelum itu. Pada masa kita masih pra-Indonesia, masih menjadi Nusantara, masih menjadi Dwipantara, sebelum sekarang ini. Itu sebetulnya kalau kita mau belajar di sejarah panjang bangsa kita, itu tidak perlu konflik-konflik agama seperti ini terjadi. Saya nonton juga sikapnya dari Kang Deddy Mulyadi itu menyejukkan ya, sangat menyejukkan. Tapi artinya begini, penegakan hukum itu tidak hanya bersifat tidak mendasar, semua pihak harus terlibat. Jadi pertama yang saya garis bawahi bahwa tidak boleh ada lagi kriminalisasi orang beribadah. Itu penting ya. Jadi rumah retret itu fungsinya bukan sebagai gereja, itu saya kira sudah banyak pengamat atau pemerhati kebudayaan yang bicara itu. Rumah retret itu rumah biasa, rumah singgah, rumah untuk liburan, rumah untuk refreshing lah. Dan ini anak-anak Kristen yang masih anak-anak, remaja ya? Tidak semuanya remaja, masih ada yang anak-anak. Lalu saya mendengar bahwa tidak semua mereka dari kalangan kelas menengah ke atas. Kebanyakan kelas bawah yang mungkin pergi ke luar kota saja itu suatu yang sangat mereka dambakan. Dan mereka datang ke luar kota kebetulan diberi tempat singgah oleh pemilik villa ini, rumah retret ini, untuk mereka bertemu, belajar bersama dengan teman-teman sebayanya, dan diisi dengan ciraman rohani. Ini mirip kalau orang Muslim itu pengajian keliling gitu loh. Pengajian itu kan bukan tempat ibadah. Pengajian itu kan bukan perlu izin. Bahkan di Indonesia yang namanya musola pun kadang tidak izinnya, tidak apa-apa kok. Bangsa ini menurut saya aneh ya. Aneh apa mungkin saking terbelakangnya pola pikirnya. Sampai-sampai orang doa di tempatnya sendiri, tidak mengganggu orang,
tidak pakai toa untuk panggil-panggil orang yang mengganggu lingkungan hidup. Betul. Loh kok itu bisa diserang? Dan saya katakan, menurut saya ini bukan sekedar perusakan tempat ibadah, karena ini bukan tempat ibadah, atau ini bukan sekedar perusakan properti pribadi. Ya, secara perbuatan yang dilakukan oleh para perusak ini memang merusak fasilitas rumahnya orang, tapi ada motif agamanya. Ini yang mungkin harus dilihat ya, karena apa? Ada penurunan salib yang saya lihat dari video itu, dari jendela, setelah itu kemudian dipukul-pukul, kemudian didobrak, kemudian bunyi pecahan kaca, dan ada teriakan-teriakan yang mempersekusi dengan kekerasan. Tapi itu bernuansa agama. Ini dulu yang harus diselesaikan akarnya. Kalau sekedar Anda melakukan perusakan fasilitas orang, ya sebetulnya ganti ruginya sebatas kerugian finansial kan. Tapi kalau ini kerugian bukan hanya finansial, yang pertama, ini mengandung delik yang menyangkut penghinaan terhadap martabat agama yang diakui di Indonesia, yaitu Kristen. Jadi negara harus hadir, tidak bisa kalau mendiamkan seperti ini. Saya sempat nonton juga dari Kemenhum, Menteri Hak Asasi Manusia itu, bahwa akan diadakan mediasi. Mediasi model apa lagi? Ini kriminalitas. Ini harus ditindak secara hukum. Tidak perlu mediasi. Karena kalau mediasi nanti arahnya kita harus tahu dulu apakah ini tempat ibadah atau bukan, itu urusan lain lagi. Ini urusan kerusakan yang bermotif agama. Kan begitu. Jadi negara ini harus tegas dalam hal ini. Jadi kalau negara itu saya kira begini, negara harus hadir. Artinya negara harus benar-benar bertindak tegas. Tidak bisa hanya mendengarkan suara mayoritas atau hanya menjaga keseimbangan. Ini bukan soal keseimbangan. Ini adalah soal hak hidup seseorang warga negara yang diakui oleh negara, dan ini hak yang paling melekat pada asasi manusia, kebebasan beragama. Bisa memilih nggak jadi orang Kristen atau Islam, bisa memilih. Karena itu dijamin oleh Piagam Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 18 Piagam HAM, ya, The Universal Declaration of Human Rights, bahwa kebebasan beragama itu juga berarti kebebasan change of religion and belief. Jadi boleh berpindah agama. Jadi pindah agama itu adalah hak yang bagian dari kebebasan beragama. Tapi ya persoalannya ini kan ini. Kalau undang-undang kita sudah meratifikasi oleh Piagam HAM ini, berarti ini sudah menjadi hukum positif di negara ini. Tapi yang saya maksudkan itu bukan soal pindah agamanya, kebebasan melakukan kewajiban agamanya. Tapi yang mau saya tekankan ada hal-hal yang sengaja ditabukan, sengaja ditutup-tutupi. Misalnya sekarang, kenapa pada saat Piagam HAM ini didiskusikan tahun 1948, saya kira kalau tidak salah rumusan pasal 18 itu adalah usulan dari perwakilan Arab Kristen yang namanya Charles Malik. Lalu kemudian dirumuskan. Tapi ada negara yang keberatan terhadap pasal 18 itu, yaitu Arab Saudi. Apa keberatan Arab Saudi? Karena kebebasan beragama juga bisa berarti kebebasan berpindah agama dan keyakinan. Nah itu dianggapnya, minta maaf, dianggapnya bertentangan dengan hukum Islam. Karena ada hadis Nabi Muhammad, entah bagaimana orang menafsirkannya, itu bukan urusan saya. Tapi intinya bahwa man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa, ketentuan hadis ini kata Gus Dur, itu bukan menghalangi orang untuk pindah agama.
Karena zaman dulu itu agama dengan negara itu belum bisa dipisahkan. Jadi kalau seorang warga negara kebetulan misalnya agamanya Majusi atau agamanya Kristen gabung di negara Islam, kemudian dia keluar dari agamanya itu, berarti dia dianggap seolah-olah bisa menjual informasi tentang negaranya kepada negara lain yang dikaitkan juga dengan agama lain. Karena waktu itu konotasinya kalau Bizantium, Roma Timur itu Kristen, kalau Persia, Sasanid itu Zoroaster, maka Arab itu Islam, kira-kira seperti itu. Itu kata Gus Dur. Berapa persen orang yang berpikiran selapang dada seperti Gus Dur? Bisa jadi itu merupakan tafsir Muslim moderat. Tapi berapa kekuatan tafsir Muslim moderat ini di negara-negara Arab? Buktinya Arab Saudi sebagai negara aja menolak piagam HAM pasal 18. Justru menarik sekali. Waktu itu Iran malah tidak menolak. Ya karena Iran waktu itu masih monarki dan belum jadi Republik Islam. Silakan dipikirkan sendiri, saya tidak mau masuk ke dalam kontroversi tafsir agama lain. Tapi artinya apa? Sejauh kita terus-menerus mengatakan toleransi itu hanya ada di konsep, apalagi konsepnya pun tidak clear dalam hal ini, pindah agama boleh apa enggak. Kalau memang boleh, ya sudah. Kalau ada orang Kristen masuk Islam, ya biarkan, itu pilihannya. Sebaliknya kalau orang Islam masuk Kristen, tidak usah bikin gerakan-gerakan menuduh kristenisasi. Sepanjang sejarah itu akan selalu ada orang yang menginginkan masuk ke dalam agamanya. Kalau di Kristen evangelisasi. Evangelisasi tidak harus kristenisasi, tidak pula harus berarti islamisasi, kan itu dakwah. Yaitu satu. Jadi poin saya adalah Pak Erwin tidak ada pilihan untuk jadi orang Batak. Saya tidak ada pilihan untuk jadi orang Jawa. Iya kan? Itu warisan kita. Iya. Tapi agama tidak bisa diwariskan. Betul. Karena seiring dengan pemikiran seseorang bisa memilih, ya otomatis bisa memilih agama. Jangan kalau ada misalnya kekristenan mulai berkembang, Hindu mulai berkembang, sudah lebih banyak orang Cina kembali ke agama nenek moyangnya, tidak lagi Kristen tapi jadi Konghucu karena lebih cocok. Ya Kristennya jangan marah. Begitu pula kalau misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang tertarik dengan misalnya ceramah saya, dan kemudian katakanlah ini kok Pak Bambang kayaknya lebih masuk akal ini, lebih sejuk ini, ya saya ikut, ya jangan disalahin. Betul, ini betul. fair kan? Setuju. Tapi kalau ada orang masuk Islam karena pilihannya, ya silakan. Mana pernah saya ngurusi orang pindah agama? Ya ketika saya ditanya seorang peserta seminar, bagaimana tanggapan Bapak tentang Dr. Richard? Ya itu baik, itu pilihannya. Tapi sentosakah engkau dengan pilihanmu masing-masing? Sehingga kamu tidak perlu terganggu. Kalau tubuh kita sehat, udara luar tidak menimbulkan selesma, tidak gampang masuk angin, gitu. Tapi kalau tubuh kita tidak sehat, udara sedikit masuk angin. Nah inilah yang perlu, seolah-olah umat beragama itu perlu dianggap sebagai makhluk lemah yang perlu diimunisasi, perlu dijaga. Itu merendahkan martabat kemanusiaan. Jadi pertama, negara harus hadir. Dan saya ingat apa yang dikatakan Gus Dur pada saat beliau awal-awal dilantik jadi presiden, kalau tidak salah ya di Ciganjur, saya hadir saat itu. Negara ini harus mulai memilih. Kita mau memilih pemisahan agama dan negara, atau memilih negara agama, clear. Tidak ada yang abu-abu. Memilih sekularisasi artinya agama dipisahkan dari negara. Ya sudah, agama jangan diurusi lagi oleh negara. Terlalu detail soal kafir tidaknya orang, itu bukan urusan negara. Tapi negara hadir ketika hak-hak orang beragama ditindas, orang beribadah dipersekusi. Dan menurut saya akar dari pada kejadian yang lagi dan lagi terjadi, kasus-kasus seperti ini,
karena SKP 2 menteri. Itu mesti dicabut itu. Tapi ya kalau saya ngomong begini mungkin dianggap terlalu ekstrim. Itu akar masalahnya. Sekarang saya tanya, kalau negara ini Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih maknanya? Berbeda-beda tetapi satu. Bin Ika, beda itu, tunggal ika, tunggal itu. Jadi perbedaan kita itu sesungguhnya tunggal adanya. Kita menjadi Indonesia tidak harus menghilangkan kejawaan saya. Setuju. Tidak harus menghilangkan kebataan Pak Erwin. Iya. Tidak harus menghilangkan nama Cina, misalnya Lim Swee Long, tidak perlu harus dijadikan Salim, tidak perlu. Apa adanya itu warisan nenek moyang kita. Setuju. Kenapa harus diganti? Saya juga zaman Orde Baru sebagai aktivis mahasiswa, saya tidak setuju dengan nama-nama Tionghoa diganti. Itu namanya nenek moyang kok. Itu warisan kita. Untung aja waktu itu tidak melarang marga Simatupang atau marga Simanjuntak, ya toh? Tapi kenapa orang Cina dipersekusi saat itu? Karena apa? Orang Cina itu dipaksa untuk tunggal ika. Jadi kebinikaannya mau dihilangkan seolah-olah kalau kamu sekalipun matamu sipit, tapi kalau kamu belum ganti nama, belum Indonesia. Janganlah seperti itu. Yaitu tunggal ikanya terlalu kuat, binikanya dihilangkan. Kalau tunggal ikan terlalu banyak, ini jadi negara represif, mengatur ketunggalan. Tapi kalau ketunggalannya hilang, negara ini pecah karena bisa terserak-serak di mana-mana kan. Nah terus bagaimana peran dari tokoh-tokoh agama? Tokoh-tokoh agama itu minimum bersuara dong. Misalnya lembaga-lembaga yang punya legitimasi keumatan ya. Misalnya Muhammadiyah, NU, atau kalau merasa mewakili para ulama, majelis ulama bersuara bahwa tindakan di Sukabumi itu salah. Itu tindakan bukan hanya mempersekusi warga yang punya hak untuk retreat agamanya, ya. Kita mestinya justru memberi apresiasi kepada ibu pemilik rumah itu yang meminjamkan gratis rumahnya untuk singgah menjadi tempat retreatnya para anak-anak yang tidak semuanya mampu untuk membayar pergi ke luar kota, ya toh? Yang kedua, mesti diusut lagi motif untuk melakukan persekusi ini apa? Ini tidak sekedar perusakan properti orang. Ini perusakan properti yang disangkakan karena motivasi keagamaan. Tidak ada kejahatan yang lebih jahat dari kejahatan yang dimotivasi oleh agama. Karena orang membunuh demi agama itu merasa tidak berdosa, merasa berbakti kepada Tuhan. Tapi orang membunuh karena cemburu istrinya diselingkuhi orang lain, itu membunuh karena kejengkelan, tidak bisa menguasai diri. Orang yang membunuh atas nama agama itu sepenuhnya dia sadar perbuatannya itu, bahwa perbuatannya itu dianggapnya ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah itu saya kira, jadi minimum ya ketua MUI atau ketua PGI atau ketua Nahdlatul Ulama ngomonglah ini salah, jangan berbuat lagi. Dan negara harus mengatakan tangkap itu langsung diproses. Tidak perlu dimediasi lagi, mediasi apanya? Mediasi soal definisi rumah ibadah, mediasi rumah retreat, bedanya apa dengan rumah yang dibuat rumah ibadah, itu sudah lewat lah. Negara ini jangan munafik seperti itu. Biasanya kan saya ngomongin calon lembut ya. Tapi ini kok nggak selesai-selesai yang seperti, dan saya melihat wajah-wajah orang yang selalu memakai topeng. Dia kalau ngomong itu tidak dari hati, tapi menjaga keseimbangannya masyarakat, ya itu wajar. Orang berpikir seorang anggota dewan jaga konstituennya, karena konstituennya kebanyakan penganut agama tertentu, ideologinya keras, dia tidak berani kalau melawan ideologi keras. Kalau negara ini terus menerus seperti ini, artinya negara ini tertawan oleh
kelompok-kelompok yang punya suara banyak, karena satu-satunya prestasi mereka itu kan rajin beranak, anaknya banyak, istrinya banyak, dan itu berharga. Satu orang hasil pembiayaan manusia ini sama dengan satu profesor perguruan tinggi. Inilah demokrasi kita. Makanya terus muncul ungkapan wani piro. Jadi artinya apa? Demokrasi yang sudah transaksional. Mari kita jaga kualitas demokrasi kita. Jangan negara malah ikut tertawan oleh kelompok-kelompok fundamental yang suaranya keras. Tapi ya hukum yang ditegakkan. Betul, setuju. Itu saya kira. Sangat disayangkan peristiwa perusakan rumah singgah atau rumah retret yang ada di Cidahu, Sukabumi beberapa waktu yang lalu. Kita warga negara Indonesia tidak bisa disangkal atau dipungkiri merupakan masyarakat yang majemuk, baik dari segi suku, ras, golongan, termasuk agama. Kita tahu bersama, di Indonesia ini diakui secara sah ada 6 agama. Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Keenam agama ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, mengekspresikan keyakinan kepercayaannya. Tentu tidak bisa melanggar koridor hukum yang sudah ada. Dengan kata lain, kita warga negara Indonesia terkait dengan kebebasan untuk menjalankan keyakinan dan keagamaannya harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak boleh ada di Indonesia ini orang atau kelompok tertentu yang merasa dominan dan berkuasa untuk mengintimidasi, membungkam, merintangi dan menghalangi orang lain menjalankan keyakinannya secara bebas. Apalagi dalam konteks peristiwa di Cidahu, Sukabumi. Ada kelompok orang Kristen tertentu yang mempergunakan waktu luang untuk pergi ke sebuah tempat di Cidahu, Sukabumi, mengadakan retreat atau refreshing, yang mana tentunya secara umum kita tahu ada acara berdoa, sharing, beribadah di sana. Ada orang tertentu yang berkata, itu kan harus ada izin. Gereja harus punya izin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau jujur dan belak-belakan, apakah memang semua tempat ibadah yang ada di Indonesia ini memiliki izin resmi? Misalnya, izin mendirikan bangunan gereja, izin mendirikan bangunan ibadat agama lain. Apakah semuanya ada? Apakah semuanya memiliki? Kelemahan kita sebagai anak-anak bangsa, terlalu kritis dan teliti melihat apa yang kurang di dalam diri orang lain atau keyakinan agama lain. Tapi kita seringkali lupa mengintrospeksi diri kita. Apakah yang kita tuduhkan kepada orang lain itu kita telah lolos? Tidak lagi seperti yang kita tuduhkan kepada orang lain. Dengan kata lain, kita menuntut orang lain harus ada izin. Pertanyaannya, apakah orang yang menuduh atau yang tidak suka tersebut sudah punya izin? Mungkin sebagian iya, tapi mayoritas tidak.
Oleh karena itu, hati nurani, kepekaan, empati harus ditumbuh kembangkan secara subur di negara kesatuan Republik Indonesia yang majemuk ini. Harus masuk kepada bisikan hati terdalam. Bagaimana kalau saya diperlakukan oleh orang lain demikian? Apa yang menjadi perasaan saya? Bagaimana kalau orang lain menginjak-injak atau mengganggu, mengusik ketenangan saya dalam menjalankan keyakinan saya? Apakah saya merasa bahagia? Merasa suka atau merasa senang? Tentu tidak. Atas dasar kalau kita tidak mau diperlakukan oleh orang lain demikian, mari kita memulai dari diri kita untuk tidak memperlakukan hal yang negatif kepada orang lain. Saya tidak perlu lagi membahas kembali apa yang telah disampaikan secara tegas, luas dan mendalam oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Yang ingin saya ingatkan kepada kita, peristiwa yang terjadi di Cidahu, Sukabumi itu, menurut saya sangat memprihatinkan. Apalagi yang datang retreat itu bukan dari kalangan menengah ke atas, semuanya. Ada dari kalangan bawah, barangkali yang kurang atau tidak mampu. Mereka perlu refreshing atau mengadakan retreat demi membangun spiritual mereka, demi bertumbuh menjadi anak bangsa yang bermutu dan berkualitas. Hal yang begini pun harus direcokin, diganggu, diusik, bahkan yang paling mengerikan, ada simbol agama, yaitu salib, diturunkan dari lantai 2 dan dipakai untuk merusak jendela yang ada kacanya. Ada lagi meneriakan kata-kata negatif yang makin memprovokasi atau memancing orang lain untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Apakah ini cerminan dari kita Indonesia yang disebut sebagai orang yang beragama? Mari kita renungkan diri kita masing-masing. Sudahkah hidup kita lebih baik daripada orang lain, sehingga kita bertindak sok sebagai yang paling benar dan menyalahkan orang lain? Mari kita saling menghargai dan saling menghormati keperbedaan yang ada. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 7 ayat 12, apapun juga yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian terlebih dahulu kepada mereka. Mari kita mengembangkan dari diri kita. Kalau kita rindu dikasihi, mari kita memulai mengasihi. Kalau kita rindu diperhatikan, mari kita mulai memperhatikan. Kalau kita rindu didukung, mari kita mulai dari diri kita mendukung. Inisiatif itu dimulai dari diri kita untuk melakukan hal yang baik, positif, benar, membawa kebaikan kepada orang lain sebagai sesama anak bangsa.